Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai perkuliahan hari ini, marilah kita bersama baca ibu Al-Quran Al-Fatihah. Baiklah, ini pertemuan ketiga kita. Bapak harap semuanya sudah menginstal aplikasi Java-nya. Sebelum kita mulai ke praktek, kita harus memahami struktur sintaks pada Java. Jadi materi kita pertemuan kali ini memahami struktur dan sintaks aturan penulisan sintaks Java. Itu. Lanjut. Tata cara. Adapun tata cara di bahasa pemrograman Java itu setiap bahasa pemrograman memiliki struktur dan aturan penulisan sintaks yang berbeda-beda. Java merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan dari bahasa C dan tentunya akan banyak mengikuti gaya penulisan C. Mungkin saudara sudah mengenal apa itu bahasa C, sudah tahu apa itu bahasa C. Saat baru pertama kali melihat program Java, mungkin saudara akan bingung, ini apa, itu apa, Pak, ini apa Pak, gitu. Jadi di sini kita pengenalan dulu sebelum kita masuk ke codingan atau ke prakteknya. Gitu. Jadi bisa saudara perhatikan codingan di depan itu package com titik dasar, kelas program, public static, void main, terus system out, print, hello world. Nanti kita akan jelaskan satu-satu ya. Nanti kita jelaskan satu-satu. Kita lanjut. Banyak hal yang kita belum ketahui, apa itu package, apa itu kelas, dan mengapa ditulis seperti itu. Terus kenapa harus seperti itu. Jadi kita harus pahami satu persatu. Lanjut. Struktur dasar program Java itu terdiri dari 4 secara umumnya. Pertama, deklarasi package-nya, kedua, import library-nya, ketiga, bagian kelas, keempat, method main. Nah, seperti gambar di bawah, package com dasar itu deklarasi package-nya, import java .io.file ini import library-nya, library Java-nya. Terus ini kelas programnya, ini bagian kelas ya. Dari buka kurung kurawal sampai ke tutup kurung kurawal. Terus ada public static void, itu method main-nya. Nah, di dalam method main ini kita akan membuat kreasi codingan kita sesuai dengan kebutuhan. Kita lanjut. Deklarasi package. Deklarasi package merupakan sebuah folder yang berisi sekumpulan program Java. Deklarasi package biasanya dilakukan saat membuat program atau aplikasi besar. Contohnya seperti ini, package com titik dasar, ini deklarasinya. Biasanya nama package mengikuti nama domain dari sebuah vendor yang mengeluarkan program tersebut. Nah, contoh di atas yang seperti com titik dasar adalah nama domain dari project yang kita buat. Jadi ini nama domain dari project yang kita buat. Aturannya nama domain dibalik lalu diikuti nama programnya. Jadi ini nama domain ini baru nama programnya. Jadi dibalik bacanya dasar.com gitu. Bagaimana kalau kita tidak deklarasikan package-nya? Jawabannya boleh-boleh saja dan programnya akan tetap bisa jalan. Tetapi pada saat produksi, misalnya saat membuat aplikasi rilis atau seperti Android, itu kita wajib mendeklarasikan package-nya. Kita lanjut. Bagian import. Nah, pada bagian ini merupakan kita melakukan import library yang dibutuhkan pada program yang dibutuhkan pada program. Library merupakan sekumpulan kelas dan fungsi yang bisa kita gunakan dalam membuat program. Nah, contohnya ini, import java.until.scanner. Jadi ini sebuah import library kelasnya. Pada contoh tersebut, kita mengimport
kelas scanner dari package Java titik until. Jadi kalau misal kita buat import Java titik until titik bintang titik koma, jadi seluruh import library yang dari Java until, baik itu scanner atau dan lain-lain, itu akan masuk, bisa kita panggil semuanya. Seperti itu. Kita lanjut. Bagian kelas. Bagian kelas Java merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma OOP atau Object Oriented Programming. Setiap program harus dibungkus dalam kelas agar nanti bisa dibuat menjadi objek. Kalau kamu belum tahu OOP, ya, kalau saudara belum tahu OOP, kita pahami dulu. Pertama, kelas. Ini kelas nama program, public static void, terus seperti blok seperti biasa, blok kelas seperti biasa. Blok kelas dibuka dengan tanda kurung kurawal. Ya, dibuka dalam tanda kurung kurawal. Dan kemudian ditutup dengan tutup kurung kurawal. Jadi harus ada tutupnya. Jika tidak ada tutupnya, maka program error, gitu, tidak bisa dijalankan. Di dalam blok kelas, kita dapat mengisinya dengan metode atau fungsi-fungsi dan juga variabel. Pada contoh di atas terdapat metode main. Nah ini, jadi kita bisa mengisi beberapa metode-metode lain di dalam istilahnya di dalam kelas atau blok kelas tersebut. Tuh, kita lanjut. Metode main. Metode main atau fungsi main merupakan blok program yang akan dieksekusi pertama kali. Ini adalah entry point dari program. Metode main wajib kita buat, kalau tidak, maka program tidak akan bisa dieksekusi. Nah, contohnya ini, public static void main. Jadi, tidak boleh kalau tidak ada ini. Gitu. Penulisannya harus seperti ini. Method main memiliki parameter args. Nah, ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita jelaskan apa itu parameter arg. Parameter ini akan menyimpan sebuah nilai dari argumen di command line. Jadi program kita nanti bersifat command line, tidak menampilkan seperti GUI, ya, GUI interface. Lalu di dalam method main terdapat statement atau fungsi seperti ini, system out println hello world. Ini adalah fungsi untuk menampilkan teks ke layar monitor. Kita lanjut. Statement dan ekspresi pada Java. Nah, kita masuk ke statement dan ekspresinya. Statement dan ekspresi adalah bagian terkecil dalam program. Setiap statement dan ekspresi di Java harus diakhiri dengan titik koma. Jadi jangan sampai lupa titik komanya. Seperti ini, system titik out println hello world. Tuh. Diakhiri dengan titik koma. Setiap statement dan ekspresi harus diakhiri dengan titik koma. Statement dan ekspresi akan menjadi instruksi yang akan dikerjakan oleh komputer. Pada contoh di atas, kita menyuruh komputer untuk menampilkan teks hello world dan apa kabar. Lalu kita menyuruhnya untuk menghitung nilai X tambah Y. Jadi kalau kita lupa memberikan ya titik koma, program akan error gitu. Jadi tidak terbaca oleh komputer. Kita lanjut. Blok program. Blok program merupakan kumpulan dari statement dan ekspresi yang dibungkus menjadi satu. Blok program selalu dibuka dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal juga. Seperti ini, public class, void main, ya. Terus ini kita nanti pelajari ya tentang percabangan, ya, blok percabangan. Jadi setiap blok program itu dibuka dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal. Jadi dibuka dengan kurung kurawal, ditutup dengan kurung kurawal. Jadi harus bisa saudara lihat, ini kurung kurawalnya, ini tutupnya. Ini buka kurung kurawalnya, ini tutupnya. Jadi jangan sampai ketinggalan.
Intinya jika kamu menemukan kurawal yang buka dan tutup, maka itu adalah sebuah blok program. Jadi kalau ketemu seperti ini blok program, dan ini blok program, ini blok program. Itu. Blok program dapat juga berisi blok program yang lainnya, seperti nested, dan contoh di atas itu blok program main berisi blok if dan for. Jadi blok program if, blok program for. Nanti kita bakalan masuk ke materi percobaan dan perulangan. Harap bersabar. Kita lanjut lagi. Komentar pada Java. Penulisan komentar pada Java. Komentar merupakan bagian program yang tidak akan dieksekusi oleh komputer. Komentar biasanya digunakan untuk memberikan keterangan pada kode program, menonaktifkan fungsi tertentu, membuat dokumentasi, dan lain-lain. Penulisan komentar pada Java sama seperti bahasa C, yaitu menggunakan garis miring, ya. Garis miring, tapi garis miringnya garis miring ganda untuk komentar satu baris. Terus garis miring bintang, ya. Garis miring bintang untuk komentar yang lebih dari satu baris. Nah, jadi misalnya garis miring tambah bintang ditutup bintang garis miring, gitu. Contohnya seperti ini. Kalau kita hanya satu baris yang mau kita komen, ya kita beri komentar, itu cukup dengan garis miring ganda. Gitu. Tapi kalau blok programnya itu lebih atau komentar kita itu lebih dari satu, kita juga bisa pakai garis miring bintang seperti di bawah. Jadi ini adalah komentar satu baris. Nah, komentar yang akan diabaikan oleh komputer. Jadi komputer tidak akan mengeksekusi istilahnya kata atau ketikan yang sudah kita komen, ya, yang sudah kita beri garis miring ganda. Itu. Jadi komputer tidak akan mengeksekusi ini. Itu. Ini cuma buat komentar fungsinya buat apa, ini pentingnya buat apa gitu. Seperti ini berikut ini fungsi yang dinonaktifkan dengan komentar. Sistem out, print and hello world. Jadi ini tidak akan terbaca oleh komputer gitu. Pada saat program kita jalankan. Kita lanjut. String dan karakter. Penulisan string dan karakter. String merupakan kumpulan dari karakter. Kita sering mengenalnya dengan teks. Misalnya tadi string hello world gitu. Aturan penulisan string pada Java harus diapit dengan tanda petik ganda seperti pada contoh yang di atas. Petik ganda. Oke. Apabila diapit dengan tanda petik tunggal, maka akan menjadi sebuah karakter, ya. Jadi harus diingat bedanya. Kalau petik ganda, ya, atau tanda kutip ganda, nih, kata kutip ganda itu menyatakan sebuah string, gitu, string. Tapi kalau hanya kutip tunggal, kutip cuma satu, itu menjadi sebuah karakter. Seperti ini, hello world, kutipnya satu. Jadi harap dibedakan tanda petik ganda, ya, untuk membuat string, sedangkan tanda petik tunggal seperti ini untuk membuat karakter. Jadi jangan salah lagi. Kita lanjut. Case sensitif. Apa itu case sensitif? Java berisi case sensitif, artinya huruf besar dan kapital dan huruf kecil dibedakan. Nah, belum paham maksudnya apa? Misalnya ini kita contoh, kita lihat di sini string nama, terus kutip 2 programmer. Gitu. Terus satu lagi string nama tanda sama dengan kutip 2 tukang kode. Tuh. Apa kelihatan bedanya? Ya, bedanya itu di huruf besarnya. Yang string yang pertama N-nya besar, string yang kedua itu seluruhnya huruf besar atau huruf kapital.
Jadi di Java ini sensitif sekali. Kalau saudara sudah pakai huruf besar di awal, untuk yang ujungnya atau yang terakhirnya atau mau saudara panggil itu harus huruf besar juga seperti ini. Kalau ini nama, kita harus besar juga, harus besar juga di n-nya. Nama itu. Kalau misalnya objeknya kita buat huruf besar semua, jadi objek yang kita panggil harus besar semua. Jadi itu yang dibilang case sensitive. Jadi hati-hati. Nanti codingannya sudah panjang, taunya salahnya di huruf besar dan huruf kecil gitu. Kita lanjut. 3 variabel tersebut merupakan 3 variabel yang berbeda. Meskipun sama atau bernama-nama ya, banyak pemula yang sering salah pada hal ini karena tidak bisa membedakan mana variabel yang menggunakan huruf besar dan mana yang menggunakan huruf kecil. Apabila kita membuat variabel seperti ini, ya, kita contohkan seperti ini, jenis kelamin, K-nya besar, ya, maka kita harus memanggilnya seperti ini. Nah, K-nya juga harus besar. Gitu. Jadi harus sama. Bukan seperti ini. Nah, ini contohnya, jenis kelamin, K-nya kecil. Jadi harus sama. Jadi saudara harus lebih teliti lagi untuk codingnya. Kita lanjut. Case sensitive. Gaya penulisan case. Nah, ini contoh gaya penulisan case. Ada banyak gaya-gaya penulisan. Yang biasa digunakan itu camel case namanya. Atau Pascal case dan Al-Upper. Terserah saudara. Itu mau pakai camel case, Pascal case, atau Al-Upper. Itu bisa saudara searching sendiri di Google apa itu. Contohnya ini gaya penulisan camel case digunakan pada nama variabel, nama objek, dan nama metode. Ini contohnya. String nama saya. Jadi emang disengajakan S-nya besar. Nama saya gitu. Terus lalu kalau pada Pascal case digunakan pada penulisan nama kelas. Contohnya hello world. Tuh. Hello world. Jadi kebalik. Hello world. H-nya besar, W-nya besar, O-nya besar. Gitu. Terus perhatikan nama kelasnya, kita menggunakan huruf kapital di awal dan huruf kapital pada huruf W untuk memisahkan dua suku kata. Awal H dengan W. Tuh. Sedangkan camel case, huruf depannya menggunakan huruf kecil, ya, seperti yang tadi, ini huruf kecil, dan awalan suku kata berikutnya menggunakan huruf besar. Nah, huruf besar. Jadi, saudara mau yang mana? Pilih yang mana? Yang camel case atau Pascal case. Kalau Pascal case itu di awal kalimat besar dan awal kalimat barunya besar juga. Itu. Awal kata barunya besar juga. Kalau camel case itu cukup di yang awal kalimat kedua yang besar. Oke. Kita lanjut. Lalu penulisan upper atau semaunya kapital, ya ini huruf besar semua, digunakan pada pembuatan nama konstanta. Jadi ini ada syaratnya. Untuk public final string, DB name, jadi harus huruf besar semua, tidak boleh huruf kecil. Itu programmer. Untuk penulisan dua suku kata atau lebih Al-Upper dipisahkan dengan garis bawah atau underscore. Nah, harus dipisahkan dengan underscore. Jadi ada beberapa macam case sensitive. Untuk materi kita sudahi, kita masuk ke praktek.